Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Ini adalah video ke-8 dari seri pembelajaran framework Laravel. Pada video sebelumnya kita telah berhasil membuat views ya. Views dengan sistem templating. Jadi kita punya satu master template di sini. Yang di sini nanti ada bagian-bagian yang dipecah-pecah. Jadi ini adalah section, yield ini untuk menempatkan section ya. Kemudian include ini untuk memanggil elemen yang terpisah, misalnya kayak footer dan navbar. Kemudian elemen master ini, master app ini di extend ke produk atau halaman masing-masing dari setiap tampilan masternya nanti ya. Kemudian di extend, kemudian di sectionnya tiap template ini akan mengisi sessionnya sendiri-sendiri. Jadi kontennya ini menyesuaikan dengan setiap halaman. Kalau kita jalankan aplikasi kita kemarin, oke, kemudian kalau kita jalankan di terminal, nah, php artisan serve port 8000 sudah aktif. Kemudian kalau kita buka di browser localhost 8000, nah ini karena tidak ada root yang melayani URL/index kayaknya. Nah ini kan kita aktifkan ini, dan returnnya oke. Kemudian kemarin itu kita hanya buat ini produk, kemudian ada transaction, kemudian edit dengan ID parameter ini. Kita buka produk, produk pakai S. Ini adalah tampilan templatenya ya. Jadi kalau kita lihat di sini templatenya kemarin itu belum ada CSS dan JavaScript-nya ya. Nah video ini kita akan berkenalan dengan yang namanya Vite.js dari Laravel Fit. Jadi apa itu Laravel Fit? Jadi sebenarnya ini adalah aplikasi tersendiri, yaitu Vite.js ini. Jadi ini adalah aplikasi untuk membuild sebuah front end aplikasi JavaScript dan CSS sebenarnya. Dan ini diadopsi ke dalam Laravel sebagai buildernya untuk membuild CSS dan JavaScript di dalam aplikasi kita di views-nya nanti. Kalau sebelumnya di Laravel versi yang terdahulu, Laravel itu memakai Laravel Mix, itu semacam pengembangan dari Webpack sebenarnya, namanya Laravel Mix. Kalau mungkin teman-teman lebih familiar pakai Laravel Mix, ini juga bisa sebenarnya. Jadi untuk memudahkan membangun aplikasi kita perlu yang namanya asset build ini untuk membuild aplikasi yang berupa JavaScript dan CSS ini nanti dengan paket-paketnya yang keinstall, yaitu paket di package.json ini. Nanti di sini ada paket-paket kayak semacam Axios, Laravel plugin, Vite.js ini. Kita bisa tambahkan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi front end-nya di Laravel. Kalau sebelumnya kita pakai Laravel Mix, Laravel yang versi lama ini pakai Laravel Mix ini. Kalau yang sekarang pakai Vite.js ini. Oke, jadi untuk menggunakan Vite.js pertama kita harus memastikan apa saja yang diinstal di sini. Misalkan kita ini bawaannya Laravel ini adalah bootstrap ini ya, file bootstrap.js, kemudian diimport ke app.js. Nah yang dikompil nanti, yang di build nanti itu filenya ini kita tentukan di sini, JS dan app.js. Jadi kita lihat di dokumentasinya, ini masih di versi 10 ya, karena kita tadi pakai versi 10. Kita bisa lihat, nah untuk menginstal kita perlu yang namanya node. Ketika node ini keinstall, biasanya npm juga ikut serta keinstall. Kita harus install Node.js dulu. Kalau teman-teman belum install Node.js, bisa download secara manual Node.js ini. Nah ini
versi yang LTS terbaru kalau bisa ya. Kemudian setelah diinstal, pastikan kita bisa mengaksesnya melalui terminal. Jadi kita ketika menjalankan node main version ini, itu muncul versinya npm main version. Nah, di ini sudah muncul. Di sini saya pakai versi 22, kemudian npm-nya versi 10. Jadi kalau sudah muncul itu, kita tinggal menjalankan npm install untuk menginstal hal yang pertama kali dibutuhkan Laravel. Jadi ini dia sudah menginstal Axios, kemudian Laravel Fit plugin ini dan Fit.js-nya tersendiri. Ini sebagai nanti build-nya, bisa dipakai Fit.js-nya. Harus kita install terlebih dahulu itu npm install. Ini nanti akan menghasilkan folder node modules ya. Di sini mirip seperti folder vendor ini. Kalau folder vendor ini kan bawaannya Composer, aplikasi PHP maksudnya. Kalau npm ini node modules ini nanti itu adalah aplikasi JavaScript, jadi library-nya JavaScript. Nah, ini node modules ini nggak perlu dimasukkan di repository ya kalau kita pakai Git. Jadi ini sudah otomatis ke exclude seharusnya. Nah, ini node modules. Kemudian kita cukup, ini udah bawaannya tadi, nggak saya ubah ya. Jadi kita nge-build app.jss dan app.js, kemudian di bagian view-nya untuk mengaktifkan itu kita tinggal nambahkan ini untuk menambahkan scriptnya ke dalam view kita, tampilan blade kita. Jadi di sini di bawahnya title sini saya lebih suka di app.js, kemudian .app.js ini. Oke, jadi setelah kita tambahkan script fit ini ke dalam view induknya ya, app masternya ini, kita tinggal jalankan npm run dev ini untuk ketika melakukan development, dan kita jalankan lagi ya di terminal kedua. Buka terminal kedua, kita jalankan PHP Artisan Serve ini untuk menjalankan Laravel-nya. Ini dijalankan bersamaan. Dan kalau kita buka sekarang di sini, ini sudah ada JavaScript-nya di dalam. Pada di products ya. Nah, ini ada. Nah, ini ada modul yang udah disuntikkan oleh Fit.js. Dan kalau kita ubah di sini, misalkan kita ganti di halaman produk ini ya, tes, maka dia akan otomatis ke reload. Nah, karena ini Fit.js juga mengaktifkan hot reload di browsernya. Oke, ini video pertama ya dari Fit.js ini. Video selanjutnya akan menjelaskan tentang menambahkan paket-paket untuk aplikasi frontend kita seperti Tailwind CSS atau JavaScript yang diperlukan nanti. Oke, sekian teman-teman. Jangan lupa klik subscribe jika kalian belum subscribe. Terima kasih.